sertifikat untuk tugas praktikum kelas 11 PSPT Sepreng Pupuk. Yang sebelumnya saya sudah menyiapkan 2 buah file yang sudah siap untuk digunakan, yaitu mengenai database sertifikat. Saya sudah siapkan sampel sebanyak 36 data, kemudian dan sudah menyiapkan untuk desain sertifikatnya itu sendiri. Saya di sini menggunakan 3 buah variabel, yaitu nomor sertifikat, kemudian nama penerima sertifikat, dan juga di sini ada posisi, karena di sini saya menjelaskan atau mencontohkan sebuah sertifikat yang ada hubungannya dengan sepak bola. Mungkin di sini makanya saya punya data yang namanya nomor sertifikat, kemudian di sini adalah nama player si sepak bola itu tersebut, kemudian posisinya. Di sini saya sudah menyiapkan desainnya. Nah, sekarang setelah semuanya sudah selesai, sudah siap, kita buka Microsoft Office Publisher. Nanti kalian di lab DKV juga sudah ada aplikasi Microsoft Office Publisher-nya, tinggal dicari aja di start, tombol start, kemudian cari atau ketik yang namanya publisher, dan dibuka publisher-nya. Nah, di sini kalian tinggal buat. Nah, sehubungan dengan kita akan buat sertifikat itu, ukuran yang akan kita buat adalah ukuran A4 ya, landscape, bentuknya landscape. Nah, desain yang kita buat itu adalah landscape. Berbeda lagi kalau misalkan desainnya portrait, berarti kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi saya akan pilih yang A4 landscape. Nah, setelah di sini kita tinggal insert saja, insert, kemudian pictures, kemudian cari foto yang sudah kita siapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan foto atau gambar desain yang sudah kalian buat sebelumnya. Cari datanya, kemudian kalau sudah ketemu tinggal di insert di sini. Kemudian ukurannya tinggal disesuaikan. Kalau saya biasanya sih pakai ukuran A4 ini tuh dimaksimalkan sebesar halaman yang disediakan oleh Microsoft Office Publisher di sini. Di sini sudah siap untuk sertifikatnya, satu muka ini yang hanya ada depannya. Nah, sekarang tinggal kita buat yang namanya isian, untuk nantinya bisa di-link untuk bisa dipanggil, maksudnya si database yang sudah kita buat di Microsoft Excel itu. Nah, pertama kita harus buat yang namanya text box atau draw text box di sini. Nah, kita tinggal klik saja, kemudian, nah di sini kan ada tanda panah ya, kursornya, kita tinggal tentukan mau buat text boxnya berapa dan di mana. Nah, misalkan saya mau buat 3 kan ya, 1 di nomor sertifikat, yang kedua di nama penerima sertifikat, dan yang ketiga adalah yang di position. Jadi saya mau biar yang gede dulu ya, saya sediakan text box yang untuk nama penerima sertifikat agak panjang, karena untuk mengantisipasi ketika ada nama si penerima sertifikat yang memang namanya panjang banget. Nah, jadi saya drawnya segini ya, saya drawnya segini. Nah, kemudian setelah itu buat lagi nih, udah ada ya, meskipun diklik kosong tuh kelihatannya nggak ada, padahal pas disorot oleh kursor itu udah ada si kotaknya. Kemudian saya buat lagi text box lagi untuk nomor sertifikat sebelah sini. Karena saya butuhnya untuk 3 digit angka untuk nomor sertifikat, jadi kecil saja, menyesuaikan dengan ukuran yang ada di desainnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga buat lagi text box untuk si positionnya, karena data position itu paling panjang itu mungkin ini ya, ada yang panjang segini. Kalau nama kan segini, ada yang panjangnya, paling panjang itu. Jadi kita antisipasi untuk nama yang memang panjang. Nah, untuk position cukup gak begitu panjang, tapi oke, kita sediakan mungkin segini untuk si position. Sudah ya.
Jadi kita sudah punya 3 buah text box. Ini kalau kurang center tinggal disesuaikan saja posisinya biar center. Ini 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita tinggal panggil yang namanya si database. Nah, kita klik dulu misalkan si text box pertama yang nomor sertifikat. Kemudian kita masuk ke ini menu mailings. Nah, menu mailings ini kemudian select recipients, kemudian use an existing list. Nah, use existing list ini kita cari data Excel atau database yang sudah kita buat sebelumnya. Ada di folder ini, design of certificate. Nah, di sini datanya yang saya akan panggil adalah dari si Excel ini adalah database sertifikat yang tadi kita buat yang ini ya. Ini sudah siap. Kemudian kita klik 2 kali. Tunggu sampai prosesnya baca. Nah, kalau sudah tinggal muncul sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena memang saya buatnya di sheet 1 di sini. Ya, kalau sheet ini ganti pasti mungkin akan berbeda lagi namanya. Jadi meskipun nggak diganti nama atau nggak di rename, nanti tinggal dipanggil saja. Kemudian kalau sudah oke, nih sudah kebaca ya. Di sini database-nya udah jelas, nama segala macam. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, sekarang kita tinggal setelah tadi use an existing list ini sudah dipanggil sih database-nya, kemudian sudah muncul di sini, akan aktif di sini yang namanya insert match field. Nah, tuh ada 3 ya. Number of certificate, player name, dan position. Sesuai dengan data yang sudah saya siapkan. Number of certificate, player name, dan position. Kita tinggal panggil satu persatu. Maksudnya, kita tinggal panggil si text box ini mau menampilkan data yang mana. Misalkan saya mau panggil data yang number of certificate. Nih, sudah muncul ya. Nah, nanti kita coba ininya kita next. Kemudian preview tuh, back 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau diklik ini sampai di ujung 36, kita cek betul nggak 36 sesuai ya, 36 data yang sudah saya siapkan. Nah, nanti untuk modifikasi fontnya, ukuran fontnya nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian sekarang yang ini, nah ini udah nggak usah kesini lagi, tapi langsung aja pilih insert merge field-nya. Karena ini untuk nama, berarti saya akan pilih yang namanya player name. Nah, udah muncul tuh di nomor 36, ternyata sih Tony Fernandez. Kita cek 36 Tony Fernandez, betul. Kemudian si text box yang ketiga itu kita akan manggil yang namanya position. Tinggal klik saja, nah udah muncul langsung. Sudah nih ya, 3 text box yang sudah kalian buat itu sudah muncul yang namanya link database-nya. Kita sekarang finishing adalah kita tinggal menyesuaikan. Karena ini kan udah bagus nih fontnya, masa si font isian linknya kayak gini doang gitu. Kita tinggal menyesuaikan. Nah, si nomor ini kita blok dulu. Atau mungkin di nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ya, nomor 1 kita blok dulu. Kemudian kita pergi ke home, kemudian kita buat rata tengah biar posisinya posisinya bagus gitu. Posisinya proporsional, posisinya proporsional dengan area yang disediakan. Kita taruh di tengah. Kemudian karena ini terlalu kecil, kita besarkan fontnya menggunakan ini, atau mungkin di 10 ini bisa diubah angkanya atau pakai yang ini untuk memperbesar. Si A sebelah kiri untuk memperbesar, A sebelah kanan panahnya ke bawah itu untuk memperkecil si font. Kita perbesar sesuai area yang disediakan. Misalkan ini kurang besar, tinggal diperbesar lagi aja. Nah, seperti itu, disesuaikan posisinya. Nah, kalau sudah, kalau fontnya pun bisa diganti ya, fontnya di blok diseleksi, kemudian kita ganti fontnya. Misalkan mau pakai font yang lain tuh, mau pakai font yang
menyesuaikan. Misalkan di sini saya mau coba pakai font Franklin ini, mungkin agak diperbesar lagi. Nah, kemudian disesuaikan posisi diklik dulu, nah si kotak ini, kemudian disesuaikan posisinya biar sejajar dengan area data si sertifikatnya. Bisa juga pakai tanda panah yang ada di keyboard ya. Kalau misalnya ternyata dirasa kurang cocok nih karena yang ini nggak bold, ya udah yang ini tinggal ganti dengan yang lebih tipis lagi, mungkin Franklinnya jangan yang pakai yang bold. Tidak apa-apa meskipun fontnya tidak sama, sebenarnya bisa aja sama, cuman takutnya kalian tidak menemukan font yang sama, itu tidak apa-apa, yang penting disesuaikan saja ya. Kemudian warnanya juga boleh diganti sih, tinggal diseleksi karena ini terlalu pekat hitamnya, sedangkan ini agak abu-abu, tinggal di sini ganti warnanya yang lebih pudar ya, jangan hitam pekat biar sama tuh, jadi nggak terlalu hitam pekat, nggak terlalu beda dengan yang ada di desain sertifikat. Dan sekarang yang kedua adalah nama, sama diseleksi namanya, diseleksi di blok, kemudian sama dibuat di tengah-tengah, kemudian diperbesar fontnya, oke, perbesar, kemudian fontnya pun bisa diganti dengan font yang menyesuaikan yang dibutuhkan oleh kalian ya, terserah fontnya mau pakai font apa, misalnya Futura. Kalau menurut kalian kurang bagus, silahkan disesuaikan saja font-font yang kalian akan gunakan. Misalkan jelek ya, tinggal disesuaikan aja font yang menurut kalian bagus untuk setiap text box ya, yang menurut kalian bagus saja dan tidak norak tentunya. Oke, misalkan saya pakai yang Futura saja, Futura atau ini. Oke, ini cukup lumayan lah ya. Kemudian diperbesar lagi areanya, kalau kurang di areanya diperbesar lagi sehingga ini masih bisa diperbesar seperti ini. Ini hati-hati ketika si fontnya kepotong nih, makanya si kotaknya harus diperbesar lagi biar areanya lebih besar lagi tuh. Sudah, kalau kurang ke atas tinggal naikin lagi ke atas biar si area posisi jarak dari atas ke bawahnya itu proporsional. Dan sudah ya, nama sudah. Kemudian yang nomor 3, text box yang nomor 3 adalah posisi yang sama, kita seleksi lagi CTRL-A atau Ctrl A, kemudian margin, bukan margin ya, justify-nya kita ganti dengan yang namanya rata tengah ya, biar di tengah-tengah posisinya. Kemudian boleh lagi diperbesar ya, begini mungkin cukup, dan fontnya pun bisa diganti, misalnya saya mau pakai bebas, bagus ya, bagus kayak bebas, kalau kurang besar mungkin segini cukup mungkin. Nah, sudah ada nih, mau ganti warna pun boleh sih sebetulnya biar membedakan ya, misalkan ganti jadi warna biru mungkin. Oke, ini warna biru, ini warna apa ya bagusnya, warna merah atau warna biru, ya warna biru bagusnya, mungkin ini bisa diganti jadi warna apa ya, merah boleh ya. Ini menurut saya kurang center ya, kalau kurang center digeser lagi aja biar posisinya proporsional. Lihat posisi fontnya antara P dengan G dan titik 2 dengan R itu biar center, diposisikan lagi saja. Kemudian kita cek kalau misalkan barangkali ada nama yang atau isian atau link yang kurang ya, kayak goalkeeper nih mungkin cukup, tapi kayaknya sih akan kurang nih panjangnya, takut yang posisi lain akan nggak kelihatan. Nah makanya kita nah ini kita geser lagi. Oke,
Sekali lagi posisinya di tengah-tengah. Ini antisipasi untuk position atau teks yang akan panjang nantinya. Nah, kalau sudah selesai ini sudah selesai 3 text box yang sudah disiapkan, yaitu nomor sertifikat, kemudian nama penerima sertifikat, dan juga position. Kita sekarang ke mailings. Nah, ini jangan lupa diaktifkan ya. Kalau sudah selesai, ini jangan lupa diaktifkan. Kalau aktif itu warnanya kayak gini, kalau nggak aktif kayak gini tuh. Jadi ini akan sesuaikan dengan yang namanya variabelnya. Ini itu number, kemudian ini player names dan position sesuai dengan nama tabel yang ada di sini. Name of the certificate, kemudian player name dan juga position. Nah, sekarang tinggal aktifkan lagi. Ini dengan angka atau variabel nomor 1 itu kita preview results. Klik nih Marc Andre ter Stegen, kita cek datanya betul ya, nomor 1 Marc Andre ter Stegen, kemudian posisinya goalkeeper. Dan kita cek data yang lain, kita cek nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8 tuh. Ketika nomor 7 ini masih goalkeeper ya, nomor 7 posisinya udah center back. Di sini kita cek nomor 7 Pau Kubarsi sudah center back. Dari atas 1 sampai 6 itu goalkeeper, center back sampai ke bawah itu berubah datanya sesuai dengan data yang ada di sini ya, di Excel sini. Kita cek lagi yang lain sampai 36 mungkin semuanya, pastikan tidak ada nama yang kepotong karena kurang kotaknya, atau posisi yang kepotong mungkin karena kurang kotaknya. Kalau nomornya kayaknya insya Allah aman, nggak akan kurang kotaknya ya, karena hanya 3 digit sampai 036 insya Allah akan muat di kotak ini. Kita cek nama-namanya sampai data ke 36 ya, karena sedikit kita cek satu persatu, jangan sampai ada kesalahan penamaan atau mungkin kepotong si datanya sampai nomor 36. Nih sudah 36 sudah di ujung, sudah tidak bisa di next lagi karena datanya sudah selesai di 36. Jadi semuanya sudah aman ya, area kotaknya sudah sesuai, sudah cukup untuk menampilkan data setiap datanya gitu ya, nama setiap datanya, dan tidak ada yang terpotong. Sudah selesai seperti ini. Sudah tinggal di finish nantinya, finish and merge. Ini bisa langsung dicetak langsung 36 nya. Kalau data kamu 50 bisa juga langsung 50, bisa juga langsung add to existing publication. Itu kita bisa buat langsung ke ke file, mungkin mau dijadikan PDF atau mungkin JPEG formatnya jadi JPEG atau jadi gambar atau jadi PDF gitu. Tapi untuk penilaian untuk kalian di praktikum ini cukup sampai di sini saja. Nanti saya akan cek di mailings ini. Saya akan cek satu persatu apakah datanya sudah sesuai dengan database yang kalian buat atau belum. Kalau sudah, jangan lupa di save. CTRLS jangan lupa ya, sama save nih, atau mungkin di gambar ini save tuh dalam kurung CTRLS, kita save, kemudian browse, kemudian ditaruh di folder yang punya kamu. Di sini misalkan sertifikat fix atau sertifikat ya, datanya, kemudian di save. Nih sudah ya, formatnya nanti akan menjadi certificate.pub karena namanya publisher ya, aplikasinya publisher, jadi namanya di certificate.pub. Kita cek di sini nih, sudah ada. Jadi 3 data yang akan saya nilai nantinya untuk praktikum ini, ada file certificate, ada file database certificate, dan ada desainnya ya, desain sertifikatnya. Penamaannya bebas ya, ini saya menyesuaikan saja karena dari awal membuatnya pakai bahasa Inggris, saya sesuaikan dengan penamaannya bahasa Inggris. Ada desain, visual design certificate, kemudian database of certificate, dan certificate itu sendiri yang sudah kita selesaikan barusan di sini. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah di save,
penilaian oleh saya itu nantinya. Oke, selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan selesai sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi